Ayah, kenapa ayah datang sendiri? Aku harus melihatnya sendiri. Untuk memastikannya. Mungkinkah? Nomor yang baru saja muncul di kepalaku. Yang baru saja muncul. Mungkinkah itu nomor keluargaku? Siapa kau? Kenapa kau punya nomor militer? Segera tutup teleponnya dan lupakan nomor ini, atau kau akan terbakar. Apakah kalian keluargaku? Raja Serigala Bos Besar. Halo, apakah itu kau Raja Serigala? Cepat, lacak lokasi nomor ini. Laksamana Vermilionberg. Nomor ini adalah bilik telepon umum di Yangcheng. Yangcheng. Cepat. Kunci ke Raja Langit Yangcheng. Raja Serigala kemungkinan besar ada di Yangcheng. Laksamana Vermilionberg. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Aku tak mungkin salah dengar suara itu. Suara itu sudah pasti suara Raja Serigala. Siapa ini? Siapa ini? Bocah brengsek itu ada di Yangcheng? Selama ini, kita harus segera memberitahu Tuan Muda Zunwen. Duo-duo. Ada apa? Duo-duo. Bos Leopard, apa yang harus kita lakukan? Tuan Muda Zunwen akan segera tiba. Kita akan menunggunya. Duo-duo bangun, duo-duo. Jika dua-dua kambuh, dia bisa kehilangan kesadaran dan syok. Duo-duo kau sudah bangun. Ada apa ini? Di siang bolong begini. Memanfaatkan gadis kecil? Itu tidak berperi kemanusiaan. Benar. Bajingan. Dia cuma anak kecil. Tega banget sih lo. Bunuh dia. Bunuh dia. Cepat, bawa gadis kecil itu. Bawa dia ke rumah sakit. Duo-duo. Sangat muda. Berbadan sehat. Dan berpakaian seperti pengemis. Dia pasti seorang pemalas tak berguna. Orang seperti dia hanya membuang-buang udara. Ya. Aku jadi marah melihat orang seperti ini. Bunuh dia. Aku sedang menyelamatkannya. Ayo hajar dia sampai mati. Pukul dia. Pukul dia sampai mati. Hentikan mobilnya. Putar balik. Ayo kembali. Duo kenal Rukemia The film sejak was kecil. translated Ibu and ayah tidak mau narrated Duo by lagi. Media. Macan kumbang. Duo kasih matanya ke kakak. Kalau kakak sembuh, kakak harus jagain Duo ya. Sumpah. Aku akan selalu menjaga duo-duo. Duo-duo. Kakak gak jaga kamu baik-baik. Maafkan kakak. Berhenti. Ayah, lepaskan aku. Xiaowen, anakku, siapa yang melakukan ini padamu? Aku akan membuat mereka membayar dengan nyawa mereka. Nah, ayah akhirnya menemukanmu. Ayah, Ini semua salahku. Maafkan aku, Nak. ayah, kau ayahku. Nah, setelah sekian lama, kau telah sangat menderita. Tidak apa-apa sekarang. Ayah telah menemukanmu. Aku tak akan membiarkanmu menderita lagi.
Pergi. Ayah akan membawamu ke rumah sakit. Departemen Patologi, Departemen Pemeriksaan Kesehatan. 4 pengawal berlian agung, pengawal Xia Tianchen. Bagaimana hasilnya? Jangan khawatir Tuan Muda. Ayah, jangan terlalu keras bekerja. Ayah baik-baik saja. Xiaowen telah kembali. Ayah hanya senang. Xiaowen, Aku bukan anakmu. Aku mencuri jimat Buddha ini. apa? Mencuri? Dicuri? Kau bahkan berani mencuri jimat Buddha? Jimat Buddha ini. Tapi, adalah kenang-kenangan antara aku dan Xiaowen. Kau cari mati. Macan kumbang. Tuan Muda. Serat penipu ini, maling jimat Buddha ini. Keluar dan habisi dia. Ya, tunggu. Ayah, bocah ini mencuri jimat Buddha dan berpura-pura menjadi Xiaowen untuk menipumu. Kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Dia sedang mengigau sekarang. Karena dia memiliki jimat Buddha. Itu berarti dia pasti tahu Xiaowen. Ini juga kuncinya untuk menemukan Xiaowen nanti. Bukankah itu terlalu ringan untuknya? Jangan khawatir Tuan. Serahkan dia padaku. Aku punya cara untuk membuatnya bicara. Ayah, kurasa macan kumbang benar. Siksa dia. Dan dia akan memberitahu kita keberadaan Xiaowen. Omong kosong. Dia sangat lemah. Menyiksanya akan membunuhnya. Jika dia mati, bagaimana kita akan menemukan Xiaowen? Ayah, tolong tenanglah. Aku tidak berpikir jernih. Menahannya di rumah sakit juga bukan solusi. Kirim dia ke vilaku. Panggil dokter terbaik dari Kyoto. Dan buat dia cepat sembuh. Ya, apa yang kau tunggu? Lakukan. Ya. Empat pengawal berlian agung. Tuan, apa perintahmu? Selidiki pemuda ini. Dan cari tahu segala sesuatu tentang dirinya. Sesuatu tentang hari ini. Terasa mencurigakan. Oh, dan segera panggil dokter terbaik dari Kyoto. Setelah pemuda ini bicara, semuanya akan menjadi jelas. Ya. Empat pengawal berlian agung. Bagaimana? Apakah kau sudah menyelidiki pemuda dengan jimat Buddha itu? Kami telah menyelidiki semuanya. Tuan, rekaman pengawasan di dekat restoran telah hancur total. Sepertinya seseorang sengaja menyembunyikan informasinya. Ini adalah serangan yang disengaja terhadapku. Aku akan mencari tahu siapa dia. Dan aku akan membuatnya membayar atas apa yang telah dia lakukan. Bocah tengek, kau berani melawan aku untuk harta keluarga? Akan kubuat hidupmu seperti di neraka. Kau punya nyali, aku akui itu. Aku tidak ada masalah denganmu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Tidak ada perselisihan sama sekali. Apa kau tahu siapa aku?
Xia Zunwen. Aku telah mencarimu selama 18 tahun. Karena mencarimu, aku bahkan tidak bisa menggunakan namaku sendiri. Aku tak pantas memilikinya. Dan kau bilang kita tidak punya perselisihan. Tidak ada perselisihan. Xia Zunwen. Jia Wen. Waspadalah. Siapa kau? Pasukan khusus serigala liar. Xia Wen. Kalian berdua tetap di sini. Kalian berdua ikut aku. Aku Xia Wen. Saat aku kembali ke markas, aku bisa meremukkanmu dengan satu tangan. Masih mencoba menakutiku? Tuan muda, ku dengar Laksamana Shukue akan tiba di Yangcheng. Katanya dia mencari tokoh penting Junfang. Kau pikir, mungkinkah anak ini? Idiot. Laksamana Shukue adalah kekuatan yang harus diperhitungkan di Junfang. Dia mengendalikan segalanya. Siapapun yang dia cari, pasti orang penting di Junfang. Lihat anak ini lagi. Apa dia terlihat seperti itu? Tuan muda benar. Mencoba menakutiku ya. Bahkan jika aku tak bisa membunuhmu sekarang, aku tak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Macan kumbang, ini, cabut tulang punggungnya. Aku ingin dia menjadi sayuran seumur hidupnya. Bersihkan. Jangan biarkan orang tua itu menemukan sesuatu untuk melawan kita. Jangan khawatir tuan muda. Aku takkan melepaskanmu. Tidak akan membiarkan kita pergi. Mulai sekarang, kau akan terjebak di tempat tidur. Kenapa buang-buang napas untuknya? Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya mencoba membuatnya memberitahu kita di mana Tuan Muda berada. Kita mencoba membuatnya bicara. Tuan memerintahkan kami untuk tidak menggunakan siksaan padanya. Tuan Muda Zunwen sebaiknya jangan melawan perintah Tuan. Tentu saja tidak. Aku hanya menyuruh macan kumbang menakutinya sedikit. Macan kumbang, singkirkan pisaunya. Ini adalah tabib Won yang diundang dari ibu kota oleh Tuan untuk merawat pemuda ini. Rawat dia dengan baik. Baiklah. Aku yakin dengan tabib Dewa Wan di sini, anak ini akan segera bicara. Macan kumbang, ayo pergi. Cepatlah. Tabib Wang, apakah dia baik-baik saja? Luka luarnya ringan, tapi dia menderita cedera kepala parah, ditambah dengan akumulasi racun di tubuhnya. Itu menyebabkan amnesia. Ini agak merepotkan. Jangan khawatir Tabib Wang. Tuan telah memberi perintah. Selama dia bisa disembuhkan, uang bukanlah masalah. Baiklah. Setelah dia bangun, kurasa ingatannya akan kembali. Terima kasih banyak Tabib Wang. 4 pengawal berlian agung. Tua, seseorang secara anonim mengirimkan USB drive, ada namamu di atasnya. Buka dan lihat. Ya. Mereka sangat dekat. Tapi pemuda itu, kita telah mengurungnya begitu lama. Bagaimana mungkin kita belum melihat gadis kecil ini muncul? Tua, apakah menurutmu pemuda itu mengkhawatirkan keselamatan gadis kecil ini? Pergi cari dia. Apapun caranya, temukan gadis kecil itu untukku segera. Ya.
Anjing tua licik. Kau bahkan membawa tabib Dewa Wang ke sini. Begitu Xiao Wen tersayang, ingatannya kembali. Semuanya akan berakhir. Tenanglah Tuan Muda. Aku punya kabar baik di sini. Bicaralah. 4 raja meninggalkan Yangcheng hari ini. Si tua bangka Xia Tianchen hanya punya 2 atau 3 pengawal biasa yang tersisa bersamanya. Oh, kau orang tua. Kau kejam. Jadi jangan salahkan aku karena tidak adil. Macan Kumban. Sebentar lagi. Paham? Jangan khawatir Tuan Muda. Aku akan segera mengurusnya. Tuan, videonya. Tuan, gadis kecil itu telah diselamatkan. Dalam 3 jam, dia akan bertemu denganmu. Kerja bagus. Aku punya beberapa pertanyaan untuk gadis kecil itu. Terima kasih sudah nyelamatin Duo-Duo. Kakakku mana? Kakakku di mana? Jangan takut, Nak. Kakak Mular yang meminta kami untuk menyelamatkanmu. Udah kuduga. Kakak gak mungkin ninggalin Duo-Duo. Gadis yang baik. Paman, aku punya pertanyaan yang sangat penting untuk ditanyakan padamu. Apakah kakakmu mencuri liontin Buddha yang ada di lehernya? Gak. Kakakku gak mungkin nyolong. Kakak bilang, liontin Buddha itu penting banget buat dia. Dia selalu bawa. Xiao Wen, kau benar-benar anakku. Xia Zunwen. Ayah, kenapa kau di sini? Ayah, dengan aku di sini bukankah kau seharusnya merasa tenang? Bajingan kau. Beraninya kau membohongiku. Aku akan The membuatmu. film was translated and Membayar narrated atas. by M Media. Kebodohanmu. Dia sudah bangun. Di dalam teh ini, ingatanku akhirnya kembali. Aku telah mencarimu begitu lama. Bermimpi untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dan sekarang, aku akan melakukannya. Entah aku membunuhmu atau tidak, sepertinya sangat penting bagimu. Aku, seorang dokter Universitas Harvard. Dan kau ini apa? Kenapa aku? Bahkan untuk namaku sendiri, tidak pantas memilikinya. Kenapa? Kenapa kau terlahir dengan sendok perak di mulutmu? Sementara aku hanyalah yatim piatu yang tak diinginkan. Kenapa kau bisa memiliki segalanya tanpa usaha apapun? Sementara aku berjuang seumur hidupku untuk menjadi tak lebih dari seekor anjing di keluargamu? Kenapa? Katakan padaku, kenapa begini? Aku tak akan menerima ini. Aku tidak terima. Aku akan melawan takdir dan mengubah takdirku. Menggelikan. Kau telah melakukan segala kejahatan dan tetap tidak mendapatkan apa-apa. Aku akan selalu menjadi langit. Dan kau bukan apa-apa. Masih membantah? Macan Kumban, ya. Ukirkan di tubuhnya untukku. 2 kata rendahan. Gue pengen dia mati. Bahkan dalam kematian masih membawa kata-kata itu. Ya. Serigala, tanda Raja Serigala. Kau bocah masih berani berpura-pura menjadi Raja Serigala? Tuan Muda, masih perlu kita ukir? Omong kosong, berani-beraninya lu nodai tanda Raja Serigala. Mau mati lo? 1 tanda Raja Serigala.
membuat kalian semua takut seperti ini? Jika Raja Serigala yang asli datang, bukankah kalian semua akan mengencingi celana? Masih mau pura-pura bego sama gue? Merasa pede ya? Padahal, lupa kasih tahu Neil, gadis kecil itu, yang sampai lu pertaruhkan nyawa buat lindungi. Tahu nggak sekarang, nasibnya gimana? Duo-duo. Apa yang kau lakukan pada Duo-duo? Dia panik tuh. Bagus, gue kasih tahu ya. Gue udah jual dia ke pasar gelap. Kayaknya sekarang, semua organnya udah di panen. Xia Zunwan. Aku peringatkan kau. Jika kau berani macam-macam dengan Duo-duo, sumpah, akan kucek-cek kau. Nah, tunggu ayahmu. Kita ayah dan anak akan segera bersatu kembali. Mau cabik-cabik gue? Gak bakal keburu. Tiba. Kentang goreng malam ini. Xiaowen, sekarang lo tahu kan, apa itu? Putus asa? Aku akan mengirim kau ke neraka untuk menemui si bajingan kecil itu. Begitu gue dapetin grup Seal, gue sendiri yang bakal urus si tua bangka itu. Gue mau orang tua itu kumpul lagi sama lu di neraka. Berhenti. Keluar. The Xiaowen. film was translated Ayah. and narrated by M Media. Ayah dia bohong. Jangan ketipu omongannya. Menjauhlah dariku. Kau menggunakan nyawa Duo-duo untuk mengancam Xiaowen. Aku tahu segalanya. Kau masih berani memutarbalikkan fakta di sini? Duo-duo. Xiaowen, jangan khawatir. Duo-duo telah diselamatkan oleh ayah. Kita ayah dan anak akhirnya bisa bersatu kembali. Ayah. Tuan muda, gadis kecil itu diculik oleh 4 pengawal. Apa lu bilang? Gak guna. Semua gak guna. Ayah kau menderita selama bertahun-tahun ini. Ayah, ini salahku. Aku membuatmu mencari selama bertahun-tahun. Lihat, kau jadi kurus kering. Tidak apa-apa nak. Semuanya baik-baik saja sekarang. Ayah akan menebusnya untukmu. Kita ayah dan anak tidak akan pernah terpisahkan lagi. Bakti anak yang mengharukan. Gue sampai terharu nih. Kamu ada di mana? Tangkap mereka. Berani sekali. Bajingan kecil. Berpikir untuk memberontak? Gue memberontak. Emang lu bisa apa orang tua? Masih ngerasa jadi orang terkaya di Daxia? Kata-kata lu masih dianggap hukum? Percaya atau tidak? Dengan satu kata, aku bisa membuatmu kehilangan semua yang kau miliki. Takut nih? Xia Tianchen, selama bertahun-tahun, lu sibuk nyari anak lu. Nyari anak lu. Sementara anggota dewan sejak lama sudah terhadapku, tunduk sama gue. Gue yang pegang kendali grup Zia sekarang. Gue yang berkuasa. Menghayal. Grup Zia adalah apa yang aku Xia Tianchen bangun dengan tanganku sendiri. Kau ingin merebut kekuasaan? Kau masih terlalu hijau. Lu belum tahu ya? Waktu lu mindahin 4 pengawal ke Yancheng, gue sita semua aset lo, Kyoto. Gue ambil semuanya. Kau cuma kerak kosong sekarang. Apa? Bahkan kalau lu manggil balik 4 pengawal sekarang, tetap aja kalah. Xia Tianchen, tamat riwayat lu.
Ayah. Ada apa? Ayah. Obatku. Ini ayah. Kau bajingan kecil. Bagaimana? Kau berani melakukan ini? Ayah. Tenanglah. Sekarang anakmu sudah kembali. Biarkan aku melindungimu dari badai. Lindungi gue dari badai? Xiaowen, kayaknya lu masih belum tahu. Situasi apa yang lagi dihadapi lu sama bokap lu sekarang ya? Xiaowen, gue tahu lu jago berantem. Terakhir kali gue ngejebak lu pakai banyak ahli. Lu masih bisa lolos. Kira-kira kali ini, gue nggak siap-siap dulu. Sebelum bertindak, Xiaowen, apa yang dikatakan bajingan kecil ini, mungkinkah sebelumnya dia mencoba membunuhmu? Orang tua, masih ingat waktu tentara ngehubungin lu, bilang mereka nemuin anak lu? Gue udah nyelipin pembunuh bayaran di sana, tapi lu malah percaya anak lu sendiri mau bunuh lu. Bego banget sih lu. Xia Zunwan. Kaulah bajingan kecil yang sebenarnya. Aku sangat mempercayaimu. Dan kau membohongiku begitu lama. Dibohongin. Ya udah gue kasih tahu lagi nih. The film was Orang yang nyulik translated anak lu. and narrated by M Media. Itu gue. Dulu, kalau bukan karena tentara nyelamatin dia di tengah jalan, gue udah habisin dia saat itu juga. Ayah, jadi maksudmu, semua kesulitan yang kuhadapi di tentara, semua kesulitan itu, dan akhirnya dikirim ke pasukan khusus serigala tersembunyi dalam misi bunuh diri. Semua ini adalah berkatmu? Benar kan? Ternyata lu lebih pintar daripada bokap lu. Xia Tianchen. Gak nyangka kan lu? Orang yang paling kau percaya adalah orang yang selama ini melawan putramu. Dan sekarang, aku akan mengambil semua yang kau miliki. Ayah, tolong tenanglah. Xiaowen, ini salah ayah. Aku melewatkan begitu banyak kesempatan untuk menemukanmu. Ini salah ayah. Aku buta. Ayah, kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku harus berterima kasih pada bajingan kecil ini. Jika bukan, karena dia mengirimku ke pasukan khusus serigala tersembunyi, aku tidak akan mencapai sebanyak ini. Xia Zunwan, pikirkan baik-baik. Dulu, jika aku tidak menerimamu, kau akan mati kedinginan di jalanan. Aku sangat mempercayaimu. Memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Beraninya kau bicara? Dari saat kau mengubah namaku menjadi Xia Zunwan, aku tak lebih dari alat bagimu untuk menemukan putramu. Tak masalah jika kau tak dapat menemukannya. Tapi bagaimana jika kau menemukannya? Bukankah kau hanya akan membuangku? Tidak. Tanpa aku. Di mana status dan posisimu saat ini? Aku berjanji untuk memberimu 10% saham Xia Corp. Itu sudah ditransfer atas namamu. Apalagi yang kau inginkan? 10%. Itu banyak sekali. Apa kau masih berpikir aku akan selamanya berterima kasih padamu? Terima kasih? Tidak cukup. Aku ingin semua yang menjadi milikmu Xia Tianchen. Xia Tianchen, sekarang tanda tangani perjanjian ini dengan patuh. Serahkan Xia Corp kepadaku, dan aku bisa mengampuni hidupmu dan putramu. Mimpi saja. Aku tidak akan menandatangani perjanjian ini. Pak Tua, Tuan Muda menawarkan ini kepadamu sebagai tanda hormat. Jangan keterlaluan. Xia Tianchen, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Dan aku masih bisa mendapatkan Xia Corp. Alasan aku memberimu kesempatan ini adalah untuk membalas budimu karena telah merawatku bertahun-tahun lalu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Xia Zunwan, kau sedang bermimpi.
Sebagian besar bisnis Zia Corp adalah dengan militer Zia Agung. Jika tanpa persetujuan dariku, kau tidak akan pernah mendapatkan Zia Corp. Zia Tianchen, apa kau pikir aku telah menjalankan Zia Corp selama bertahun-tahun tanpa mengetahui masalah ini? Apa kau pikir aku akan membawa masalah ini sampai ke titik ini? Apa? Kau telah mendapatkan dukungan militer? Kau tak punya apa-apa lagi sekarang. Tanda tangani saja perjanjian ini. Cari tempat untuk pensiun dengan tenang. Itu pilihan terbaikmu. Tanda tangani, dan aku akan membiarkanmu dan putramu hidup. Mustahil. Militer tidak akan pernah mendukung bajingan sepertimu. Aku Zia Tianchen telah berada di Shanghai selama beberapa dekade. Aku tidak mudah diintimidasi. Kau benar-benar keras kepala, kan? Black Panther, baik tuan muda. Penembak jitu di posisi. The film was Raja translated Serigala, tunggu and saja kau. narrated Aku by akan M. datang Media. untukmu. Dikabarkan bahwa sejumlah besar pasukan khusus telah memasuki Yangcheng. Tujuan pasukan khusus masih belum jelas. Stasiun kami akan terus menindaklanjuti laporan ini. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Perjanjian ini, kau akan tanda tangani atau tidak? Jika kau tidak tanda tangani, aku akan mengirim kau dan putramu ke neraka sekarang juga. Biar ku beritahu sesuatu. Daxia adalah negeri yang diperintah oleh hukum. Aku yakin kau tidak berani menembak. Tak ada di dunia ini yang tak berani kulakukan. 3. Jika kau membunuhku, kau juga tidak akan hidup. 2. Bajingan. Tembak. Ayah, Xiaowen, ayah baik-baik saja. Xia Zunwen. Akan kubuat kau membayar dengan darah. Orang tua bodoh, biar kuajari kau. Aku akan mematahkan satu lenganmu dan meninggalkan yang satunya, agar kau menandatangani perjanjian. Jika kau terus keras kepala, selanjutnya adalah putramu yang berharga. Bajingan, paling banter kau hanya berani melukaiku. Semuanya, bidik Xiaowen. Biarkan orang tua bodoh ini melihat, apakah aku berani atau tidak. Bajingan, jika kau berani menyentuh Xiaowen, meskipun nyawaku taruhannya, aku akan mencabik-cabikmu. Nyawamu yang tua, berapa harganya? Kau terus mengatakan betapa kau mencintai dan merindukan putramu. Tapi apa kenyataannya? Kau lebih suka melihat putramu mati daripada menyerahkan sahamnya. Serahkan saja. Kau hanyalah bajingan munafik dan sok suci. Omong kosong. Xiaowen tidak seperti yang dia katakan. Di mata ayahmu, kau lebih penting dari apapun. Ayah, bagaimana aku bisa terpengaruh oleh provokasi bajingan ini? Cukup. Aku tak punya kesabaran untuk menonton ikatan ayah anakmu. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Kau akan tanda tangani atau tidak? Perjanjian ini, menandatanganinya adalah kematian. Tidak menandatangani, memberimu secercah harapan. Trik kecilmu. Apa kau pikir aku tidak bisa melihatnya? Baiklah. Baik. Masih keras kepala ya? Kau lebih memilih uang daripada putramu, kan? Baik, kalau begitu aku akan mengurus putramu dulu. Dan kemudian perlahan menyiksamu. Tunggu. Lepaskan saja kami. Perjanjian ini kita tanda tangani. Xiaowen, jangan setujui persyaratannya. Mereka tidak berani membunuh kita. Ayah aku telah berada di medan perang selama 15 tahun. Bagaimana mungkin dia takut, bajingan kecil ini? Tapi kondisi fisikmu saat ini. Ayah, jika kau tidak pergi ke rumah sakit, nyawamu akan dalam bahaya. Nah, ayah cuma mau kamu baru saja kembali. Ayah tak ingin bertemu denganmu dengan tangan kosong. Ayah, jangan khawatir. Semua yang kau hilang hari ini, nak, akan kudapatkan kembali 2 kali lipat.
Xia Zunwan, selama aku menandatangani kontrak ini, kau akan melepaskan kami? Tentu saja. Selama kau tanda tangani, aku akan segera melepaskanmu. Baiklah. Kita tanda tangani. Ini ayah. Ayo pergi. Tunggu. Tuan muda setuju untuk membiarkanmu pergi. Tapi aku tidak. Hari ini kalian berdua tidak akan pergi kemanapun. Apa yang kau anjing kampung? Kau bukan apa-apa selain anjingnya Xia Zunwan. Berani kau menghentikanku? Orang tua? Kau sekarang bukan apa-apa selain anjing liar. Berani kau memandang rendah diriku? Xia Zunwan, aku benar-benar melebihkan emo. Kau baru saja menandatangani kontrak, dan langsung berubah sikap. Menyebutmu bajingan kecil, terlalu baik. Tuan muda, bocah ini terlalu tangguh. Pikirkanlah, The film was Dulu, translated dia lolos and dari narrated by begitu Ed banyak pembunuh Media. bayaran terbaik. Tentu saja dia hebat. Xia Zunwan, percaya atau tidak, hanya dengan satu panggilan telepon, dalam 10 menit, aku bisa membuat semua penembak jitumu terbunuh. Jia Wen, di saat seperti ini, kau masih berusaha sob jagal di depanku? Apa kau takut setengah mati denganku? Dia bilang dia akan menghabisi semua penembak jitu saya dalam 10 menit. Kau pikir kau panglima perang? Mampu mengerahkan semua pasukan? Bagaimana jika aku memang begitu? Jia Wen, kau benar-benar membuatku tertawa. Baiklah, akan kubiarkan kau yang menelepon. Tuan muda, kenapa tidak menghabisinya saja? Semakin mereka putus asa, semakin aku senang. Laksamana Juk, suara tembakan barusan berasal dari sekitar sini. Mereka datang dari sini. Halo. Ini Xia Wen. Saya sedang berada di Yangchen, dikepung oleh 6 penembak jitu. Segera beritahu militer Yangchen. Dalam 10 menit. Habisi mereka. Raja Serigala, aku telah tiba di Yangcheng. Jangan khawatir, aku akan menangani ini sendiri. Bagus. Kau punya waktu 5 menit. Temukan para penembak jitu, semua penembak jitu yang sedang menunggu di dekat sini. Lumpuhkan mereka. Ya. Jia Wen, kuberikan kau dan bapak tua bang kamu waktu 10 menit lagi untuk hidup. Saat waktunya habis, aku akan mengantar kalian ke alam baka. Jia Wen, apakah dia bisa diandalkan? Jangan khawatir ayah. Anak buahku sudah di Yangchen. Kemampuannya menyelesaikan masalah memang sempurna. Bocah kurang ajar. Apakah kamu terkena? Sudah gila? Kau masih bisa mengerahkan pengawal Yangchen? Menggerakkan unit garda? Itu setidaknya pangkat laksamana. Jia Wen, jangan bilang kau berdelusi sampai mengira dirimu seorang laksamana. Saya Xia Wen, mengabdi 15 tahun di militer, menghadapi hidup dan mati berkali-kali, memberikan banyak kontribusi untuk Daxia. Memobilisasi garda kota bukanlah apa-apa. Apa susahnya? Berhenti berpura-pura bodoh denganku. Seorang laksamana Daxia memegang pangkat setara dengan seorang jenderal. Aku punya semua informasi mereka. Tapi kau? 15 tahun. Aku tak bisa menemukan informasi apapun tentangmu. Kurasa kau seorang desertir. Omong kosong. Xia Wen, jelas bukan seorang desertir. Kau tidak lihat jam berapa sekarang? Tidakkah kau lihat? Putramu baru saja merelakan kekayaan besar tanpa berkedip sekalipun, bahkan tidak gentar. Seseorang yang sangat menghargai nyawanya, sampai sebegitunya, pasti akan jadi orang pertama yang lari di medan perang. Dia akan jadi yang pertama kabur. Omong kosong. Xia Wen adalah putraku. Dia tidak seperti yang kau katakan. Putramu seorang pengecut. Identitasku adalah rahasia negara Daxia. Tentu saja kau tak bisa menemukanku. Hanya pangkat di atas panglima perang yang digolongkan sebagai rahasia negara. Jadi, jangan bilang kau seorang panglima perang.
Kau akan bilang kau seorang panglima perangka? Laksamana Vermilionberg, semua penembak jitu telah ditangkap. Bagus. Sekarang ikuti aku. Kita akan menemui Raja Serigala. Ya. Tuan muda, 10 menit sudah habis. Xia Tianchen, Xia Wen, waktunya pergi. Tembak. Sudah kubilang. 10 menit sudah cukup. Xia Wen, aku tidak peduli trik apa yang kau mainkan hari ini. Trik apa yang kau gunakan. Hari ini, kau mati. Pembunuh, lindungi Tuan Muda. Maaf, aku terlambat. Sudah kubilang kita berbeda dunia. Apa kau percaya sekarang? Kakak, aku salah. Aku salah, kumohon The film ampuni was aku. translated Bajingan and kecil, narrated kau juga by akan memohon Media. ampun? Terlambat. Kau tadi bicara soal mengukir kata-kata. Ide yang bagus. Aku juga akan memberimu beberapa patah kata. Manusia tak tahu diuntung. Lebih buruk dari anjing. Tidak, ayah, selamatkan aku. Aku sudah jadi anjingmu selama 18 tahun. Demi masa lalu kita. Ampuni aku kali ini, ayah. Jasa masa lalu. Saat kau mempermalukan ayahku dan aku. Saat kau mengirim orang untuk menembak ayahku. Apa kau memikirkan jasa masa lalu saat itu? Sekarang kematian menjemputmu. Kau memohon belas kasihan. Pengecut tak bertulang. Aku salah. Aku pengecut tak bertulang. Aku lebih buruk dari anjing. Aku salah. Ampuni aku kali ini. Aku akan jadi sapi dan kuda keluarga Xia. Terlambat. Apa? Segera cari tahu. Apa yang terjadi? Sejumlah besar pasukan sedang mendekati kita. Kita tidak tahu apakah mereka kawan atau lawan. Mungkinkah Xia Zunwen benar-benar punya dukungan Junfang? Tidak. Kita harus menemukan cara untuk membasmi pengkhianat Junfang ini. Sepertinya kita belum bisa membunuhnya. Tak bisa membahayakan keselamatan ayah mundur. Ayah, ayo ke rumah sakit dulu. Bagaimana dengan si bajingan kecil Xiaowen ini? Ayah, biarkan dia hidup untuk saat ini. Lukamu lebih penting. Ayo pergi. Mundur. Tuan muda, apa kau baik-baik saja? Perjanjiannya. Apa perjanjiannya masih berlaku? Ini. Kesepakatannya masih berlaku. Bagus. Bagus, perjanjiannya masih berlaku. Grup Xia masih milik kita. Tuan muda, lukamu. Ayo kembali ke Kyoto sekarang. Aku akan membalaskan dendam ini. Cepat ambilkan tandu. Cepat. Cepat ke rumah sakit militer. Ini Raja Serigala Marsekal Agung. Marsekal Agung. Jalan. Xiaowen, kau sebenarnya Raja Serigala legendaris? Nah, kau telah menderita selama ini. Tuan Serigala, Rumah Sakit Junfang memiliki teknologi medis tercanggih di Daxia. Ayahmu akan baik-baik saja. Ayahku mencariku selama 18 tahun. Yang menyebabkan kondisinya sekarang. Ini semua salahku.
Raja Serigala, jangan salahkan dirimu sendiri. Sekarang ayah dan anak sudah bersatu kembali. Semuanya akan baik-baik saja. Suku gunakan kewenanganku untuk menekan rumah sakit Jinfang, untuk membuat mereka bagaimanapun caranya, berapapun biayanya, sembuhkan ayahku. Jangan khawatir Raja Serigala. Aku sudah memberitahu staf senior rumah sakit. Mereka menangani kondisi ayahmu dengan sangat serius. Marsekal Agung Raja Serigala, Laksamana Jukyu, 5 orang di luar rumah sakit meminta untuk bertemu Raja Serigala, 4 pria paruh baya, dan seorang gadis kecil buta. Gadis kecil buta itu adalah Duo-Duo. Bawa aku ke mereka cepat. The film was Dua-dua. translated and itu narrated by kakak. M Media. Duo-Duo. Aku tidak menjagamu dengan baik. Maafkan aku. Duo-duo kira nggak bakal ketemu kakak lagi. Orang jahat itu nangkep Duo-duo. Duo-duo takut banget. Jangan takut Duo-Duo. Ingatanku sudah kembali. Tak seorang pun akan bisa menindas Duo-Duo lagi. Iya. Duo-duo sudah tidak memiliki ayah dan ibu lagi. Di dunia ini, cuma kakak doang keluarga Duo-duo. Duo-duo nggak mau pisah lagi sama kakak. Baiklah, kakak akan selalu menjagamu Duo-Duo. Oh iya. Ada kabar baik untukmu. Kakak sudah menabung cukup uang. Tubuh Duo-Duo akan segera pulih. Dan matamu juga akan sembuh. Beneran? Asyik. Raja Serigala yang ditakuti di medan perang. Ternyata punya sisi lembut seperti ini. Apakah gadis kecil ini malaikat yang dikirim dari surga? Suku Duo-Duo adalah adikku. Kalau bukan karena dia, aku pasti mati kelaparan di jalanan. Mataku juga memakai kornea Duo-Duo. Mulai sekarang Duo-Duo akan menjadi adikku. Mengerti Tuan, aku akan meminta rumah sakit melakukan segala yang mereka bisa untuk menemukan sumsum tulang dan kornea yang cocok untuk Duo-Duo. Tuan muda, bagaimana kabar Tuan besar sekarang? Rumah sakit telah menemukan jantung yang cocok untuk ayahku. Dia sedang dioperasi sekarang. Syukurlah. Rumah sakit punya petugas khusus yang merawatnya. Kau tak perlu khawatir. Kalau begitu awasi Xia Sunwon untukku. Laporkan segera padaku jika terjadi sesuatu. Ya. Permisi Pak, Anda mencari siapa? Halo, saya mencari Dokter Wang. Dokter Wang ada yang mencari Anda. Apa? Dokter Wang, apa kau ingat aku? Kau sudah memulihkan ingatanmu. Aku harus berterima kasih pada Dokter Wang atas bantuanmu yang murah hati waktu itu. Sukui. Dokter Wang ada 1 juta di kartu ini. Dan medali ini dianugerahkan secara pribadi oleh penguasa kerajaan Daxia. Dengan medali ini, jika kau mengalami kesulitan di masa depan Dokter Wang, kau dapat meminta bantuan Jun Feng 3 kali. Tidak. Aku tidak bisa menerima ini. Ini terlalu berharga. Bolehkah saya bertanya? Siapa Anda? Saat kau menyelamatkanku, kau tak peduli siapa aku. Dan tak perlu peduli sekarang juga. Orang jahat akan dihukum. Tapi orang baik tak boleh diabaikan. Ayo pergi. Dokter Wang, terimalah. Inilah yang mereka sebut karma baik. Ketua. Suara-suara yang tidak setuju di Dewan, semuanya telah diurus. Bagus. Beritahu semua konsorsium dan tokoh terkemuka. Dalam 10 hari, grup Xia akan mengadakan perjamuan. Untuk merayakan pengambil alihanku secara resmi sebagai ketua. Akan segera kulakukan. Baik, sudahkah kau menemukan orang yang membantu Xiaowin? Aku tidak becus. Aku belum menemukan petunjuk apapun. Tidak masalah grup Xia saat ini. Sepenuhnya di bawah kendaliku. Aku ragu anjing-anjing malang itu bisa menimbulkan masalah. Setelah perjamuan, kita akan berurusan dengan mereka dengan benar. Xiaowin, dokter bilang aku baik-baik saja sekarang. Aku bisa melakukannya sendiri. Ayah, kau tak bisa.
berada di sisiku sejak aku kecil. Sekarang kau sudah kembali. Saatnya aku berbakti padamu. Nah, aku telah mengecewakanmu. Ayah. Oh iya. Dokter bilang seminggu lagi, kau akan pulih sepenuhnya. Lalu kita akan minum bersama. Baiklah, Masuklah. kalian berempat telah bekerja keras. Aku sudah pulih. Katakan padaku apa yang The film terjadi. was translated Berita dari and Kyoto. narrated by M Media. Xia Zunwen telah sepenuhnya mengambil alih grup Xie dan akan mengadakan perjamuan dalam 10 hari di hotel tertinggi di Kyoto. Untuk merayakan Xia Zunwen menjadi ketua. Ini menggunakan metode tak tahu malu seperti itu untuk mencuri grup Xiaku. Dan sekarang dia berani mengadakan perjamuan perayaan. Benar-benar tak tahu malu. Paman Xia jangan marah. Aku akan membawa orang ke Kyoto sekarang juga dan membawa bajingan itu kepadamu untuk meminta maaf secara langsung. Syukur. Apa perintahmu Raja Serigala? Dalam 10 hari, aku akan pergi ke Kyoto sendiri. Dan membuat Xia Zunwen membayar kejahatannya dengan darah. Kenapa? Siapa yang menyuruhmu parkir di sini? Pengiriman pergi ke pintu belakang. Apa kau buta? Apa kau pikir ini tempat yang bisa kau datangi? Apa kau tuli? Aku bicara padamu. Keluar dari sini sekarang, atau aku akan menghancurkan kendaraanmu berkeping-keping. Percaya atau tidak? Ya, itu mantan ketua. Mantan ketua. Berhenti di sana. Apa yang kalian berdua lakukan? Membiarkan sembarang orang masuk ke sini. Bagaimana jika mereka menyinggung para VP dan pejabat tinggi itu? Bisakah kau bertanggung jawab untuk itu? Ya Tuan, mantan ketua. Apa maksud semua ini? Apa kau juga akan menghentikanku? Aku bertanya-tanya siapa itu? Itu Xia Tianchen. Betapa rendahnya kau? Sampai naik kendaraan roda 3. Unta sekarat masih lebih besar dari kuda. Tidak peduli seberapa rendah aku jatuh. Bukan tempatmu untuk menghakimiku. Dari suaranya, kau masih berpikir kau, Ketua Grup Xio, Direktur Xia Zunwen sedang mengadakan perjamuan di dalam sebuah perjamuan. Dengan statusmu, kau pikir kau pantas masuk? Xia Zunwen sedang mengadakan perjamuan. Kami di sini untuk memberikan ucapan selamat. Kenapa kami tidak diizinkan masuk? Biar ku beritahu kau sesuatu, mantan ketua, kau tak lebih dari sampah, tak ada undangan. Enyahlah. Pengkhianat tak tahu diuntung. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku hari ini. Ketua, dua orang ini mencoba menerobos masuk. Aku tak berguna, aku tak bisa menghentikan mereka. Cukup. Kau boleh pergi. Binatang-binatang, The tak film was menyangka kami akan muncul kan? translated and Aku baru narrated saja by M berpikir Media. bagaimana menemukanmu. Dan di sini kau. Datang tepat ke hadapanku. Tentu saja kami datang. Dan kami akan menyaksikanmu jatuh. Kau bisa memilih surga. Tapi kau malah berjalan langsung ke neraka. Setelah perjamuan ini, aku akan membunuhmu sendiri. Macan kumbang, jika kedua orang ini kabur, kaulah yang akan kulampiaskan kemarahanku. Siapa? Saya akan mengaturnya. Jatuh dari kejayaan katamu? Bagus, akan kulihat tentang itu hari ini. Terhina. Siapa sebenarnya? Semuanya yang berdiri di bawah sana, orang tua ini, kalian semua seharusnya mengenalnya. Grup Xia punya mantan ketua. Tapi yang tidak kau ketahui adalah dia Xia Tianchen mengkhianati Daxia. Itulah sebabnya dia dicopot dari jabatannya sebagai ketua orang terkaya di Daxia. Kini jatuh ke dalam keadaan menyedihkan.
Sungguh memuaskan. Bawalah hadiahnya masuk. Jenderal Cendrawasih telah tiba. Jenderal Cendrawasih adalah satu-satunya jenderal wanita di Xia Agung. Di usia yang begitu muda, dia dianugerahi pangkat Laksamana. Aku tak menyangka dia datang ke sini. Bukankah Ketua Xia baru saja bilang bahwa seorang VIP dari Istana Sovereign akan hadir hari ini? Tak kusangka itu Laksamana Vermilionberg. Tak heran, dengan dukungan Laksamana Cendrawasih, Ketua Xia pasti akan memimpin grup Xia menuju kejayaan sekali lagi. Laksamana Zukue. Aku pernah mendengar tentang dia, tapi aku tidak punya hubungan dengannya. Mengapa dia ada di sini? Laksamana Vermilionberg pasti berpikir bahwa kau ketua masih muda dan menjanjikan. Jadi dia berinisiatif untuk menjalin hubungan denganmu? Denganmu? Hahaha, itu mungkin. Cepat, ikut aku untuk menyambut Laksamana Zukue. Sungguh suatu kehormatan bagi Xia. Karena Jenderal Zukue berkenan hadir di sini. Kau Xia Zunwen? Aku, Bagus. mungkinkah Jenderal Zukue tidak datang untuk perjamuan? Tetapi untuk menangkap Xiao Wen, si pembelot? Seperti dugaanku. Desertir Xiao Wen itu tamat riwayatnya hari ini. Ketua Xia. Ini hadiah untukmu. Jenderal Cendrawasih benar-benar datang untuk Xia Tianchen? Mungkinkah Xia Tianchen benar-benar punya koneksi dengan Dewan Kedaulatan? Kurasa tidak, Jenderal Vermilionberg tampaknya lebih hormat terhadap anak Xia Wen itu. Mungkinkah dia orang besar di Istana Sovereign? Omong kosong. Aku sudah lama bersama Xia Tianchen. Aku pasti tahu jika dia punya koneksi di Istana Sovereign. Lagi pula Xiao Wen itu baru berusia 20-an. Bagaimana mungkin dia menjadi orang penting di Istana Sovereign? Mungkinkah Jenderal Zukue salah orang? Xia Tianchen dengan Ketua Grup Xia. Pasti. Kalau begitu hadiah itu seharusnya untukku kan, Jenderal Zukue. Apakah Anda salah mengira saya dengan orang lain? Ini adalah Ketua Grup Xia yang sebenarnya. Ketua. Apa isinya? Tepat sekali. Hadiah ini memang untuk Xia Zunwen. Tergantung apakah kau berani menerimanya. Jangan terlalu misterius. Apa isinya sebenarnya? Ini bukti bagaimana kau mengabaikan nyawa manusia dan merampas kekayaan dengan cara-cara licik, mencuri. Fondasi Grup Xia. Xiao Wen, lihat. Acara apa ini? Apa kualifikasimu untuk bicara omong kosong seperti itu di sini? Kenapa kau begitu cemas sekarang? Bukankah ini terlalu dini untuk itu? Macan Kumban, cepat. Tangkap dia untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Di dalam sini, mungkin ada hal-hal yang melibatkan semua yang hadir. Namun, tidak perlu khawatir. Hari ini, aku hanya mengincar Xia Zunwen. Ini, dari 10 tahun yang lalu, ketika Xia Zunwen menyewa paparazzi untuk diam-diam memotret seorang direktur grup yang berselingkuh. Dia menggunakan ini sebagai pemerasan untuk mendapatkan dukungan mereka. Ini, dari 13 tahun yang lalu, ketika Xia Zunwen berseteru dengan seorang taipan keruangan dan secara pribadi membunuh seluruh keluarga mereka yang beranggotakan 7 orang, termasuk bahkan seorang bayi berumur kurang dari 1 tahun. Oh, dan ada juga yang ini. 7 tahun yang lalu, Xia Zunwen untuk mendapatkan dukungan dari konsorsium asing akan menyerahkan grup Xia perdagangan ekspor luar negeri. Semuanya diserahkan kepada orang lain. Hanya ini satu-satunya. Setiap tahun grup Xia akan mengalami kerugian lebih dari 10 miliar. Cukup. Xiao Wen, kau hanyalah seorang desertir. Beraninya kau mengarang kebohongan di sini dan menjebakku? Menjebakmu. Kurasa semua orang di sini lebih tahu daripada siapapun bagaimana kau menggunakan cara-cara tercela untuk mengancam mereka. Sekarang buktinya ada di sini. Apalagi yang harus kau katakan? Bajingan. Aku tidak percaya setelah bertahun-tahun. Kau telah menyembunyikan begitu banyak tindakan keji dariku. Jadi Xia Zunwen lah yang membunuh keluarga Bos Liu. Bos Liu adalah orang yang dermawan dan baik hati. Aku tak percaya dia meninggal begitu tragis. Mereka benar-benar menyerahkan perdagangan ekspor Pada orang asing, serahkan kepada orang asing. Tak heran rahasia Daxia telah bocor akhir-akhir ini. Terus-menerus bocor. Itu semua perbuatan Xia Zunwen. Dan dia terus menuduh palsu orang lain sebagai pengkhianat. Diam kalian semua. Xiao Wen, serahkan pada orang asing.
fakta-fakta yang dibuat-buat ini. Tapi jangan lupa, kau hanyalah seorang desertir. Meskipun apa yang kau katakan itu benar, apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku bisa mengirim seseorang untuk segera menangkapmu. Dan diserahkan kepada negara untuk tindakan hukum. Jia Wei. Aku, ketua grup Xia. Kau hanyalah seorang desertir. Apa hakmu untuk menangkapku? Aku adalah Laksamana Junfang dan juga bertanggung jawab atas pertahanan Kyoto. Kejahatan yang kau lakukan, aku bisa membawamu ke pengadilan. Kau. Laksamana Macan Putih tiba. Siapa yang begitu berani? Hingga berani menangkap ketua grup Zio. Laksamana Macan Putih, akhirnya kau di sini. Jangan khawatir, aku di sini. Tak ada yang berani menyentuhmu. Laksamana lain telah tiba. Mungkinkah dia orang penting yang disebutkan ketua Zio? Orang penting. Sebagai sesama Laksamana, status Laksamana Makan Putih sedikit lebih tinggi dari Laksamana Vermilion Bird. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Laksamana Macan Putih, anak ini mengarang fakta. Menuduhku secara palsu. Aku mendengar semuanya di luar tadi. Nah, katakan padaku, buktimu yang kau sebut-sebut itu, dari mana asalnya? Jika kau benar-benar ingin terlibat dalam urusan ini, ikutlah denganku ke mahkamah militer. Maka akan terbukti keaslian materi ini. Kau bocah The ingusan, film was translated and mencoba narrated menakutiku by dengan M pengadilan Media. militer? Aku Macan Putih adalah veteran ratusan pertempuran. Bagaimana mungkin aku takut padamu? Laksamana Macan Putih, anak ini sangat merusak reputasiku. Kau harus menegakkan keadilan untukku. Aku Macan Putih bisa menjamin, atas namaku sendiri, untuk ketua Zia. Bocah ini, semua yang baru saja dia katakan. Omong kosong belaka. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin ketua, orang seperti itu? Bajingan kecil ini memutarbalikkan kebenaran, mengacaukan benar dan salah. Sungguh keterlaluan. Laksamana Macan Putih, jika bajingan kecil ini tidak dibunuh, tidak akan cukup untuk meredakan amarah publik. Tangkap bocah ini. Aku tantang kau untuk menyentuhnya. Oh, Laksamana Cendrawasih juga ada di sini. Kebetulan sekali. Macan Putih, kurasa kau sengaja memihak. Bajingan kecil ini, Siak Sun Wen. Cendrawasih, kau seorang Laksamana. Aku juga seorang Laksamana. Jika kita benar-benar membicarakan kualifikasi, kau setengah pangkat di bawahku. Jaga bicaramu padaku. Macan Putih, begitu kau masuk, kau sembarangan ingin menangkap seseorang. Bukankah itu pilih kasih? Aku tidak pernah memihak siapapun. Aku hanya berdiri di sisi keadilan. Berhentilah bersikap sok benar. Bukti yang baru saja disajikan. Ini cukup untuk membuktikan Siak Sun Wen sangat dicurigai melakukan pengkhianatan. Kau membiarkan bajingan seperti itu bebas. Namun kau ingin menuduh orang yang tidak bersalah. Inikah keadilan yang kau bicarakan? Kau ingin buktikan? Kebetulan aku juga punya. Ini berisi bukti kejahatan Zia Tianchen. Sebagai ketua grup Xia, dia melakukan segala macam kejahatan dan mengkhianati negaranya demi keuntungan pribadi. Mustahil. Selama 18 tahun terakhir, aku telah mencari Xiaounku. Dia tidak pernah ikut campur dengan operasi grup, apalagi melakukan hal-hal yang kau tuduhkan padanya. Aku pengkhianat. Anakku pembelot. Ini yang mereka sebut buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Anak tikus akan menggali lubang. Sekeluarga bajingan. Tangkap juga bocah ini. Bawa dia kembali dan lihat dari unit militer mana dia berasal. Lalu eksekusi mereka bersama. Xia Zunhuan, kau terus bilang, aku seorang desertir, tapi apa buktinya? Aku mencarimu selama 18 tahun. Dan mengirim kau ke militer. Aku tahu tentang ini. Untuk memastikan kau mati, aku sendiri yang memeriksa catatan militer. Tapi coba tebak, tidak ada catatan tentangmu sama sekali. Jika kau bukan pembelot. Lalu kau apa? Baiklah. Jadi, kau sudah lama menemukanku. Tapi kau menyembunyikannya dari ayahku. Jadi, 18 tahun yang lalu kau mengkhianati grup Xia. Aku itu. Jangan fitnah aku. Ku dengar. Kau hanya anjing grup Xia. Aku ingin bertanya, bagaimana kau tahu tentang militer? Aku itu
Mungkinkah ada mata-mata di militer yang membocorkan informasi padamu? Rahasia militer. Apakah mata-mata ini? Macan putih, Apa katamu? macan putih. Beraninya kau membocorkan rahasia militer. Sama seperti membiarkan kota jatuh ke tangan musuh. Itu kejahatan besar. Kau. Omong kosong. Ini semua cuma dugamu. Aku tidak melakukan apa-apa. Sukui, Aku di sini. segera beritahu mahkamah militer untuk menyelidiki macan putih secara menyeluruh atas kebocoran rahasia militer. Aku akan segera melakukannya. Macan putih, entah kau melakukannya atau tidak, mahkamah militer yang akan memutuskan. Tunggu sebentar. Apa? Apa kau punya hal lain untuk dikatakan? Penjelasanmu tidak meyakinkan. Mari kita buat kesepakatan. Aku bisa mengabaikan ini. Pengkhianatan ayahmu. Tapi desersimu. Kau tidak melaporkannya ke pengadilan militer. Macan putih, oh macan putih, kau bagaimanapun juga seorang Laksamana Daxia. Bagaimana kau bisa begitu bodoh? Pengkhianatan ayahku. Di sini bersama Zukui, kau bisa membersihkan namamu. Begitu sampai di pengadilan militer, apa kau pikir? Mereka akan membiarkanmu memutarbalikkan kebenaran. Tapi, desersimu adalah kejahatan serius. Bukan hanya kau yang akan mati. Ayahmu juga akan terlibat. Macan putih, aku tarik kembali kata-kataku tentang kau yang bodoh. Kau tidak bodoh. Kau benar-benar tak punya otak. Hanya karena kau tidak dapat menemukan catatanku, kau menyebutku desertir. Tidakkah kau merasa itu menggelikan? Sebagai seorang Laksamana Daxia. Laksamana Daxia dan semua perwira dan prajurit berpangkat rendah dapat kuakses. Informasimu tidak ada di sana. Artinya kau sudah lama meninggalkan pasukan kekaisaran. Apalagi kalau bukan desertir. Apakah ada kemungkinan bahwa identitasku di luar jangkauan Laksamana sepertimu untuk mengakses? Seperti yang semua orang tahu, Daxia hanya memiliki 3 panglima tertinggi. Antara Laksamana dan panglima tertinggi, ada 10 jenderal. Kau tidak akan bilang, kau seorang panglima tertinggi kan? Di Daxia, seorang panglima tertinggi semudah dirimu, hanya ada Raja Serigala. Kau tidak akan mencoba menyamar sebagai Raja Serigala kan? Raja Serigala adalah kebanggaan Daxia kita. Kau ingin menyamar sebagai Raja Serigala? Itu benar-benar penghinaan terhadap Raja Serigala. Itu 3 tahun yang lalu, Raja Serigala melewati ujian hidup dan mati di medan perang perbatasan. Seorang diri mengeliminasi 7 unit pasukan khusus negara musuh. Lihat dirimu. Kau berani menyamar sebagai Raja Serigala? Raja Serigala menjelajah ribuan mil untuk berpesta daging. Kurasa kau bahkan tak bisa mendapatkan tai hangat. The film was translated and Jadi putra narrated Zia by Tianchen memang N-Media. gila. Berani-beraninya menyamar sebagai Raja Serigala di depan Tuan Makan Putih. Apalagi dia kalau bukan orang gila. Ketua, 3 tahun yang lalu, saat Raja Serigala muncul, sepertinya anak ini baru saja kembali untuk mengakui keluarganya. Apakah menurutmu mungkin kukatakan padamu, gunakan otakmu? Itu hanya kebetulan. Jika dia benar-benar Raja Serigala, mengingat apa yang telah kita lakukan, mungkinkah kita masih berdiri di sini dengan aman dan sehat? Ketua benar. Nah, desersimu hanya menghukummu. Tapi kau menyamar sebagai Raja Serigala, seluruh keluargamu akan dihukum bersamamu. Tangkap penista Raja Serigala ini. Tangkap dia, eksekusi dia di tempat. Aku tantang kau untuk mencobanya. Zukui, kau telah melayani Raja Serigal selama bertahun-tahun, dan sekarang seseorang menyamar sebagai dirinya. Bagaimana kau bisa tinggal diam? Macan putih, buka matamu dan lihat dengan jelas. Dia adalah Raja Serigala. Dia benar-benar Raja Serigala? Bagaimana mungkin? Komandan Vermilion Bird telah melayani Raja Serigala selama bertahun-tahun. Mungkinkah dia berbohong, Putra Xia Tiancheng? Mungkinkah dia benar-benar Raja Serigala yang legendaris? Ketua Tamat, selama ini kita mencoba membunuh Raja Serigala. Dia pasti tidak akan melepaskan kita. Tuan Macan Putih, apakah dia benar-benar Raja Serigala? Raja Serigala adalah kapten pasukan khusus Serigala tersembunyi. Identitasnya dirahasiakan. Aku hanya pernah mendengar tentang dia, tidak pernah benar-benar melihatnya. Ini tidak masuk akal. Aku ingat sekarang. Anak ini bukan Raja Serigala sama sekali. Dia kehilangan ingatannya selama 3 tahun penuh, dan baru pulih. Jika dia Raja Serigala, seluruh negeri pasti sudah tahu sekarang. Benar. Aku juga dengar Raja Serigala sedang
dalam misi di perbatasan. Dia tidak mungkin ada di sini. Jia Wen, kau hampir menipuku. Kau benar-benar palsu. Zugui, beraninya kau mencari seseorang untuk menyamar sebagai Raja Serigala. Ini adalah pengkhianatan terhadap pasukan berdaulat. Apa hukumanmu? Bodoh tak tahu tobat. Macan putihku menggali kuburanmu sendiri. Laksamana Zugui sudah hampir 30 dan masih lajang. Aku sekarang punya alasan untuk mencurigai bahwa Jia Wen ini adalah pria yang kau temukan untuk melakukan sandiwara ini. Macan putih, kau sedang mencari mati. Kau berani mengarahkan pistol padaku? Zugui, apa kau memberontak? Atau apakah aku telah menyentuh titik sensitifmu dan kau menjadi marah? Zugui, turunkan dulu senjatamu. Macan putih, entah aku Raja Serigala atau bukan hakmu untuk bertanya. Itu tidak penting sekarang. Tentu saja penting. Raja Serigala adalah kebanggaan pasukan berdaulat kita. Aku tidak akan membiarkan siapapun mencemari otoritas pasukan berdaulat kita. Baiklah, setelah ini selesai, aku akan ikut denganmu ke mahkamah militer. Kita lihat saja nanti apakah aku Raja Serigala. Dan yang harus kita lakukan sekarang adalah menangkap Xia Zunwan, bajingan ini, dan membawanya ke pasukan berdaulat untuk diadili. Apa hakmu menangkapku? Aku tidak melakukan kejahatan apapun. Zugui bertanggung jawab atas pertahanan Kyoto. Dia sendiri yang membawa buktinya. Kau wajib menemaninya. Kembali dan selidiki. Aku punya buktinya. Tuan Macan Putih, selamatkan aku. Aku di sini. Tak seorang pun bisa membawanya pergi. Ketua Zia. Sudah kubilang, Laksamana Zugui bertanggung jawab atas pertahanan Kyoto. Dia menemukan di Kyoto bahwa Xia Zunwan melakukan pengkhianatan. Ini adalah aturan garda berdaulat. Bahkan jika kau seorang laksamana, kau tidak bisa menghentikannya. Menurut aturan garda Sovereign, aku tak bisa menghentikannya. Tapi bagaimana jika Gubernur Qianlong ingin menghentikannya? Gubernur Qianlong? Apakah kau bilang bahwa di belakang Xia Zunwan adalah Gubernur Qianlong? Tepat sekali. Ketua Zia adalah orang yang dihargai oleh Gubernur Qianlong. Tak seorang pun bisa menangkapnya. Xiao Wen. Dahulu kala, Gubernur Qianlong ini mengirim seseorang untuk menghubungiku. Dia menginginkan saham grup Zia kami. Aku tidak menyetujuinya saat itu. Sepertinya bajingan kecil Xia Zunwan ini pasti telah mencapai semacam kesepakatan The dengannya. film was Jika memang benar, translated Gubernur and Qianlong, narrated by M. Ini Media. agak merepotkan. Tapi ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan mengambil kembali grup Xia dan membawa para pengkhianat ini ke pengadilan. Begitu Gubernur Qianlong tiba, saat itu, bukan hanya kau tak akan bisa menangkap Xia Zunwan, tapi bahkan penyamaranmu dan Vermilion Beard sebagai Raja Serigala akan terbongkar. Bahkan di pengadilan militer. Dengan Gubernur Qianlong sebagai saksi, tak akan ada yang percaya omong kosongmu. Gubernur Qianlong juga datang, tak pernah kusangka aku masih hidup untuk melihat sosok hebat seperti gubernur di masa hidupku. Hanya ada 10 gubernur di kerajaan Xia Agung. Masing-masing adalah naga di antara manusia. Di kerajaan Xia Agung tak berlebihan jika dikatakan mereka di atas segalanya. Ketua Xia, pendukungnya, sebenarnya adalah seorang gubernur. Ketua, aku tidak tahu kau begitu kuat, bahkan memiliki koneksi dengan seorang gubernur. Setelah Qianlong ini, gubernur datang. Siapa di kerajaan Xia Agung ini yang berani menentang kita? Raja Serigala apa yang kita lakukan sekarang? Xia Zunwan, aku awalnya berpikir dengan berlindung pada Laksamana Bintang, kau bisa bertindak begitu sembrono. Aku tidak menyangka bahwa di belakangmu sebenarnya Gubernur Qianlong. Apel, kau takut sekarang? Tunggu saja sampai Tuan Gubernur Qianlong tiba. Setiap orang dari kalian, tak seorang pun akan lolos. Jia Wen, jika kau berlutut dan memohon ampun sekarang, mungkin nanti Tuan Qianlong telah tiba. Aku akan di hadapannya memberi sepatah kata baik untukmu, memberimu kematian yang nyaman. Aku benar-benar tidak menyangka Qianlong akan menjadi parasit dari kerajaan Xia Agung. Bocah, kau berani menghina Tuan Qianlong? Kau cari mati. Begitu dia tiba, jika dia bisa menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, aku tentu akan meminta maaf padanya atas tuduhan salahku. Tapi jika dia berani memutarbalikkan hukum, aku sama sekali tidak akan melepaskannya. Jia Wen, kau benar-benar gila. Beraninya kau bicara kata-kata kurang ajar macam apa ini? Apa kau tahu apa yang diwakili oleh Tuan Qianlong di kerajaan Xia Agung kita? Jenderal Macan Putih, bocah ini sungguh congkak.
Silakan bertindak dan, seharusnya, beri dia pelajaran. Belum. Tunggu sampai Tuan Qianlong tiba. Saat itu, bukan hanya dia, tapi bahkan Zhu Kuei akan dihukum bersamanya. Bagus. Kalau begitu mari kita tunggu Tuan Qianlong. Dan lihat pertunjukan macam apa yang akan dia tampilkan. Tuan Qianlong telah tiba. Qianlong, Jenderal Militer Daxia. Siapa tadi yang bilang mereka tidak akan mengampuniku? Sebuah perjamuan kecil, dan aku harus datang sendiri untuk membersihkan kekacauanmu. Sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Untuk apa kalian? Tuan Qianlong, ini karena ketidakmampuan saya yang menyebabkan Anda kesulitan ini. Macan putih, apa yang kau lakukan? Sebagai seorang laksamana, kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Tuan Qianlong harap maklum, aku bisa menangani 1 vermilion beer, tapi bajingan kecil ini mengkhianati kita dan menemukan bocah cakep untuk menyamar sebagai Raja Serigala. Aku tak berani membuat keputusan sembarangan, jadi aku harus merepotkanmu untuk datang sendiri menyamar sebagai Raja Serigala. Berani sekali kau. Menurut hukum Xia Agung, menyamar sebagai Raja Serigala akan dihukum dengan pemusnahan 9 generasi. Tuan Qianlong, itu dia. Putra Xia Tiancheng Xia Wen. Dengan Tuan Qianlong di sini secara langsung, keluarga Xia Wen benar-benar tamat riwayatnya kali ini. Tak seorang pun di Xia Agung berani menentang perintah dari Qianlong. Ini salahnya sendiri. Dia berani menyamar sebagai Raja Serigala. Dia mencari kematian. Qianlong lama tak jumpa. Apa kabar? Raja Serigala. Kenapa kau di sini? Raja Serigala? Dia benar-benar Raja Serigala yang legendaris. Kita baru saja menghina Raja Serigala begitu lama. Kita celaka. Ketua, tak heran kami gagal membunuhnya berkali-kali. Bagaimanapun juga dia adalah Raja Serigala, Marsekal Agung termuda Daxia. Dulu, ketika saya mengatur dia untuk dikirim ke pasukan khusus Serigala tersembunyi, seharusnya saya tahu dia bisa bertahan hidup di sana. Bagaimana mungkin dia orang biasa? Tuan Qianlong, kau bilang dia Raja Serigala? Aku pernah bertemu Raja Serigala beberapa kali. Memang benar dia adalah Raja Serigala. The film was translated Raja Serigala, and aku narrated buta. by M Media. Aku telah menyinggungmu. Mohon maafkan aku. Ampuni aku kali ini. Sudah kubilang, dia itu Raja Serigala. Kau terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Bukan hanya kau tidak percaya padaku, tapi kau juga berani memfitnah Raja Serigala. Dan sekarang kau berani memohon belas kasihan? Laksamana Macan Putih, mari. Bangun. Kita akan menyelesaikan urusan kita nanti. Raja Serigala, kau menghilang selama 3 tahun. Mengapa kau tiba-tiba muncul di sini? Grup Xia didirikan oleh ayahku. Sekarang seseorang ingin mencurinya. Jadi tentu saja aku harus kembali dan melihat. Kita semua tahu bahwa Raja Serigala adalah yatim piatu sejak kecil. Oleh karena itu, dia mengembangkan kepribadian serigala penyendiri. Aku tak menyangka ayahmu adalah orang terkaya di Daxia. Sungguh mengejutkan. Aku harus berterima kasih kepada Xia Sunwan di sini. Jika bukan karena rencananya yang berulang-ulang, aku tidak akan mencapai apa yang kumiliki hari ini. Raja Serigala ini disukai oleh Marsekal Agung. Sekarang adalah waktu yang krusial untuk negosiasi dengan Jepang. Sebaiknya jangan menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Raja Serigala, kita sama-sama mengabdi pada Kaisar. Urusan bisnis ini harus diselesaikan oleh para pengusaha itu sendiri. Namun, bagaimanapun juga kau adalah Marsekal Agung Daxia. Begini saja, hari ini aku akan memutuskan bahwa Xia Zunwan akan mengembalikan setengah dari saham grup Xia kepada ayahmu. Anggap saja masalah ini selesai. Tuan Qianlong, Anda bijaksana. Saya bersedia menyerahkan setengah dari saham grup Xia. Grup Xia didirikan oleh ayahku. Dan kau hanyalah anak angkat ayahku. Kau tidak pantas mendapatkan setengah saham. Xia Wen, ini sebagai penghormatan kepada Tuan Qianlong dan posisi Anda sebagai Marsekal Agung, sehingga saya setuju untuk menyerahkan setengah saham. Saya sudah melakukan semua ini. Apalagi yang kau inginkan? Serahkan semua sahamnya dan ikut aku. Kejahatanmu tak termaafkan. Raja Serigala, jangan keterlaluan. Ini keterlaluan. Aku bertindak sesuai dengan hukum Daxia. Bagaimana kau bisa bilang aku keterlaluan? Raja Serigala, kita sama-sama gubernur. Urusan dunia bisnis
tentu saja di luar wewenangmu. Aku punya bukti Xia Zunwan melakukan akuisisi aset grup Xia secara curang. Aset grup Xia. Dan bukti ini sudah kukirimkan salinannya ke negara. Kau, Yakinlah BAKW. Setelah negara menerima bukti ini, akan ada penilaian yang adil. Dan semua aset grup Xia akan dikembalikan kepada ayahku. apa kau mencoba menentangku? Dia Xia Zunwan dicurigai melakukan pengkhianatan. Kita berdua gubernur. Pengkhianat seperti dia harus dibawa kembali untuk diadili. Untuk memastikan kebenarannya, dia harus diadili. Aku penasaran, bagaimana apa yang kulakukan merupakan perlawanan terhadapmu, Gubernur Qianlong. Kamu, Raja Serigala. Aku bernegosiasi denganmu karena rasa hormat. Jangan kira aku benar-benar takut padamu. aku bahkan belum bertanya padamu. Kau seorang gubernur yang terhormat, muncul di sini. Bukankah agak mencurigakan? Aku datang ke sini hari ini setelah menerima laporan dari Gubernur Macan Putih bahwa seseorang di sini menyamar sebagai gubernur. Untuk menjunjung tinggi kehormatan para gubernur, aku tentu saja harus datang. Qianlong, oh Qianlong. Aku melihat kedatanganmu kali ini semata-mata untuk melindunginya, Xia Zunwan. Apakah aku benar? Raja Serigala, kemanapun aku pergi, atau apapun yang aku lakukan, sepertinya kau tidak punya hak untuk menanyaiku. Qianlong, kita berdua gubernur. Aku tidak punya hak untuk menanyaimu. Tapi jika kau berniat melindungi Xia Zunwan, aku juga tidak akan tinggal diam. 3 tahun lalu, kau dianugerahi gelar gubernur. Menjadi gubernur termuda Daxia. Saat itu, kecemerlanganmu sangat mempesona. Bahkan aku harus menghindari ketajamanmu. Tapi, kau menghilang selama 3 tahun. Segalanya telah berubah. Apakah kau masih Raja Serigala yang sama? Gelar Raja Serigala, bagiku, hanyalah sebuah kesombongan. Bahkan jika aku hanya seorang prajurit biasa, aku punya hak dan kewajiban kepada Daxia untuk mendedikasikan semua yang kupunya. Kau sengaja menentangku. Kau melindungi seorang pengkhianat. Apakah itu melawan seluruh Xia Agun? Kau sendiri yang mengatakannya tadi. Kita sama-sama gubernur. The film was Kau tidak translated berhak menanyaiku. and narrated by M. Dan sekarang Media. sama saja. Kau tidak punya hak untuk melakukan apapun padaku. Jangan khawatir. Aku sudah melaporkan apa yang terjadi hari ini, kata demi kata ke mahkamah militer. Jika kau benar-benar telah melakukan tindakan pengkhianatan, hukum Xia Agung tidak akan mengampunimu. Pengadilan militer. Aku percaya, keadilan ada di hati rakyat. Apa kau pikir? Kau masih punya kesempatan untuk keluar dari sini. Qianlong, apa maksudmu? Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Saat aku datang ke sini, aku sudah menyuruh garda kekaisaran mengepung tempat ini. Begitu aku memberi perintah, mereka akan menyerbu masuk dan menghabisi semua orang ini. Semuanya. Gubernur Qianlong, kau benar-benar berani membunuh Gubernur Raja Serigala. Apa kau gila? Raja Serigala sudah tiada selama 3 tahun. Jadi bagaimana jika dia menghilang selama 3 tahun lagi? Lalu kenapa? Kau harus tahu bahwa atasan di dinasti Xia Agung telah mencoba segala cara untuk menemukan Raja Serigala. Apa kau pikir setelah kau membunuh Raja Serigala, atasan dinasti Xia Agung tidak akan tahu? Tak akan ada yang mencurigai saya. Kalaupun ada beberapa keraguan dengan pamor saya bisa sepenuhnya menumpasnya. Karena kau begitu setia pada Raja Serigala, maka kau akan menemaninya ke alam baka. Raja Serigala, si Qianlong ini pasti gila. Seorang gubernur bisa mengerahkan pasukan garda kerajaan yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, karena aku berani muncul. Aku sudah membuat persiapan matang. Aku tahu kau Raja Serigala sangat kuat. Tapi, bisakah kau melawan ribuan pengawal istanaku? Hari ini kau pasti akan mati. Sepertinya kau juga sudah siap. Aku hanya tidak mengerti. Bimi Xia Zunwan belaka. Kau berani mengerahkan begitu banyak pengawal kekaisaran, dan bahkan bertindak sejauh membunuh seorang gubernur. Tujuanmu bukan hanya untuk grup Xia kan? Raja Serigala memang cerdik. Aku akan membiarkanmu mati setelah mengetahui kebenaran hari ini. Aku sudah membuat kesepakatan dengan Jipan. Sebuah perjanjian telah dicapai. Tunggu sampai
Jepang menyerang. Daxia, aku akan berkolaborasi dari dalam. Bekerja sama dengan Jepang, kita akan merebut Daxing dalam satu serangan. Aku tidak pernah mengira orang yang mengkhianati bangsa adalah kau. Kau telah mencapai puncak kekuasaan. Mengkhianati negaramu berpihak pada Jepang. Apa untungnya bagimu? Jepang telah berjanji padaku bahwa setelah aku merebut Daxia, aku akan menjadi penguasanya. Bagaimana dengan konglomerat Xia? Kamu memiliki Xia Zunwen, merebut konglomerat Xia untuk bekerja sama dengan Jepang kan? Jadi, bangsa Jepang keparat itu, yang berasal dari Dongyin, meskipun tangguh dalam pertempuran, sangatlah rakus. Konglomerat Xia adalah perusahaan perdagangan asing terbesar Daxia, Jepang. Telah lama menginginkan konglomerat Xia. Kendali saya atas konglomerat Xia hanyalah jembatan penghubung bagi mereka. Aku tak percaya bahwa Komandan Qianlong yang terhormat adalah seorang pengkhianat, bajingan. Benar-benar lucu. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Selalu begini. Setelah aku mengambil alih sebagai penguasa Daxia, tak seorang pun akan peduli apa yang telah kulakukan. Qianlong, kau bersekongkol dengan musuh asing melawan Daxia. Bisakah kau menghadapi para prajurit yang menyerahkan nyawa mereka untuk Daxia? Lalu, siapa yang bisa melawanku? Aku telah mencapai jasa-jasa besar untuk Daxia. Kau hanya bocah ingusan. Berada di antara 10 komandan bersamaku? Apakah Daxia telah memperlakukanku dengan adil? Raja Serigala juga dipromosikan secara luar biasa, menjadi komandan atas jasanya yang luar biasa. Ini adalah pengetahuan umum. Setelah aku menjadi penguasa Daxia, The film aku was akan memimpin translated Daxia and menuju narrated kemakmuran, by M. Media. menjadikannya bangsa kita yang paling kuat. Qianlong, kau berpihak pada iblis-iblis Jepang itu. Bahkan jika kau mendapatkan Daxia, kau takkan lebih dari boneka Jepang. Aku punya rencana sendiri. Namun, kau tak akan hidup untuk melihat hari itu. Karena kalian semua telah mendengar rencanaku. Maka, kalian semua akan mati di sini hari ini. Komandan Qianlong, kami bersumpah akan merahasiakanmu. Tolong ampuni kami. Jika kalian harus menyalahkan seseorang, salahkan Raja Serigala. Kalian hanya akan dikubur bersamanya. Xiaowen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Si Qianlong ini, dia kejam. Hal semacam ini, dia mampu melakukannya. Bos, aku akan melindungimu. Kau dan Paman Xia pergi duluan. Jangan khawatir, aku sudah merekam semuanya yang terjadi hari ini dan mengirim semuanya melalui satelit militer. Aku sudah mengirim semuanya. Seseorang akan segera datang untuk menangani Qianlong. Seseorang akan segera datang untuk menangani Qianlong. Raja Serigala, karena aku berani mengungkapkan rahasia ini. Aku telah membuat persiapan matang. Qianlong, kau harus tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Saat aku tiba, aku sudah memblokir semua sinyal di sini. Dan memasang gangguan di sekitar gedung ini. Aku juga mengganggu gedung ini. Kalaupun kau menggunakan sinyal satelit, kau tak akan bisa mengirimkan informasi apapun dari sini. Seperti yang terjadi, aku bisa memberitahumu mengapa aku tidak menangani Xia Zunwen sebelumnya. Itu untuk memancing keluar parasit militer sepertimu. Kau pikir aku tidak akan siap? Gertak sambal. Aku ingin lihat bagaimana kau akan menghentikan pasukan saya. Serang. Mustahil. Raja Serigala, apa yang telah kau lakukan? Qianlong, pasukan yang kau bawa mungkin sudah kembali ke kamp militer sekarang. Kau sendirian sekarang. Mustahil. Pasukan saya hanya menerima perintah dari saya dan Panglima tertinggi. Mungkinkah kau sudah memberitahu Panglima tertinggi kapan kau tiba?
Komandan Pokong. Kurasa kau sudah mendengar seluruh ceritanya. Tolong keluar dan tegakkan keadilan. Marsikal Pemecah Langit, Panglima Tertinggi. Kami memberi hormat kepada Panglima Tertinggi. Kami memberi hormat kepada Panglima Tertinggi. Bangkit. Qianlong, kau telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Dan hari ini kau telah membuatku kehilangan muka. Komandan, ini semua karena kesalahan sesaatku. Tolong ampuni aku sekali ini. Pengkhianatan adalah kejahatan yang tak termaafkan. Dan kau berkolusi dengan Jepang. Apakah kau lupa bencana yang Jepang timbulkan pada Daxia kita bertahun-tahun yang lalu? Seseorang bawa mereka berbuatan pengadilan militer untuk diadili. Ayo pergi. Bos, ada apa ini? Komandan, kenapa Anda di sini? Soalnya dia kakeknya Duo-Duo. Kakak datang nolongin Duo-Duo. Hajar penjahatnya. Kakek. Golongan darah Duo-Duo cukup langka. Ini juga menarik perhatian Panglima Tertinggi Pokong. Karena putri Panglima Tertinggi Pokong memiliki golongan darah yang sama, jadi rumah sakit militer melaporkan informasi Duo-Duo kepada Panglima Tertinggi Pokong. The film Setelah was verifikasi, translated Duo-Duo and adalah narrated by M. cucu Media. Panglima Tertinggi Pokong. Dulu aku menentang pernikahan putriku. Putriku kabur karena marah. Aku telah mencarinya. Selama bertahun-tahun aku tidak pernah menyangka. Panglima Tertinggi, terimalah belasungkawa saya. Terima kasih telah menyelamatkan Duo-Duo. Kalau tidak aku akan kehilangan satu-satunya keturunanku yang tersisa. Panglima Tertinggi, Anda salah paham. Sebenarnya Duo-Duo menyelamatkanku. Kakek. Waktu itu dia. Dia bawa orang ke rumah sakit. Pukul ayah dan ibuku. Dia juga bilang mau. Organ ayah dan ibu telah dijual. Dialah yang membunuh ayah dan ibu. Ketua-ketua, kau harus menyelamatkanku. Kaulah yang memerintahkanku untuk melakukan ini. Jangan bicara omong kosong. Apa yang kamu lakukan di Yangchen tidak ada hubungannya denganku. Kau Xia Zunwan, sekarang setelah sesuatu terjadi kau mencoba menyalahkan semuanya. Kepadaku kau tidak bisa. Kau tidak bisa. Panglima Tertinggi. Bajingan Xia Zunwan itulah yang memerintahkanku untuk melakukannya. Tolong ampuni aku. Enya. Jika orang sepertimu bisa dimaafkan, lalu di mana keadilan? Macan kumbang, kau membantu dan bersekongkol dalam kejahatan. Begitu banyak nyawa tak berdosa tewas di tanganmu. Dan kau, Xia Zunwan, kau berencana membunuhku berkali-kali. Hanya tuduhan percobaan pembunuhan Panglima Tertinggi sudah cukup untuk mengeksekusimu 100 kali lipat. Bos, aku akan membunuhnya sekarang juga. Tunggu, itu terlalu mudah bagi mereka. Bawa mereka ke kantor polisi. Selidiki semua kejahatan mereka selama bertahun-tahun. Pastikan semuanya diperiksa secara menyeluruh. Baik, Tuan. Tunggu beritahu polisi bahwa aku merekomendasikan mereka dieksekusi dengan cara diiris perlahan. Jangan khawatir, Panglima Tertinggi. Kedua bajingan ini akan dieksekusi dengan hukuman mati pengirisan perlahan. Seseorang. Ayo pergi. Panglima Tertinggi, Tuan Raja Serigala, kami dipaksa oleh Xia Zunwan. Dia telah diadili. Kami ingin mengundang Ketua Xia Tiancheng kembali untuk memimpin perusahaan Xia lagi. Ayah, semua ini awalnya milikmu. Duo-Duo, kemarilah. Kita mau kemana? Ini adalah Kau sudah bangun. Sepertinya transplantasinya berhasil. Duo-Duo, terima kasih. Duo-Duo kenal leukemia sejak kecil. Mama papa nggak mau Duo-Duo lagi.
Duo-duo kasih matanya ke kakak. Kalau kakak sembuh, kakak harus jagain duo-duo. Aku bersumpah. Aku akan selalu baik pada Duo-duo. Saat Duo-duo sembuh, aku akan membangunkan Duo-duo istana yang besar. Dan lalu aku akan membelikan Duo-duo banyak sekali mainan. Dan tetap bersama Duo-duo selamanya, oke? Bagus, duo-duo percaya sama kakak. Tentu saja kita akan membangunkan Duo-duo istana yang besar. Dan lalu kita akan membeli banyak sekali mainan. Dan kakak akan selalu bersamamu. Kita takkan pernah berpisah, oke? Asik. Duo-duo, saat kita sampai di kelas, kau harus mendengarkan guru, oke? Setelah sekolah, Kak Wei akan menjemputmu, oke? Ya, cita-cita duo-duo sekolah. Tapi duo-duo takut. Anak-anak lain gak suka sama aku? Oh Duo-duo. Jangan takut. Aku sudah membeli sekolah ini. Dan aku telah mengatur seorang guru khusus untuk mengajarimu. Aku yakin Duo-duo kita akan segera menyusul anak-anak lainnya. Duo-duo bakal berusaha. Bagus. Pergilah. Dadah. Ayah baru saja mengambil alih grup Zia. Aku khawatir masih ada banyak yang harus dilakukan. Ayah tidak harus datang sendiri. Aku dan Duo-duo sangat cocok. Saat aku melihatnya, itu mengingatkanku pada The film was bagaimana aku translated telah and mengecewakanmu di masa narrated lalu. by M. Ayah. Media. Itu semua sudah berlalu. Mulai sekarang, aku akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayah. Anak yang sudah dewasa di luar kendali ayahnya, bahumu, sekarang memikul tanggung jawab yang lebih berat. Aku telah memutuskan untuk membesarkan Duo-duo dengan baik mulai sekarang. Saat Duo-duo besar nanti, Duo-duo kecil akan mengambil alih grup Zia kita. Bagus. Raja Serigala Popong Dushai meminta kehadiran Anda. Dia bilang dia mendeteksi mata-mata Jepang yang telah memasuki wilayah Daxia. Sukui, kirim seseorang untuk melindungi Duo-duo. Aku curiga agen-agen Jepang ini ada di sini karena eksekusi Xia Zunwan. Panglima tertinggi, tolong. Panglima tertinggi, ada kabar tentang mata-mata Jepang. Jepang mengirim mata-mata ke Daxia setiap tahun. Kirim mata-mata. Kali ini adalah tugas besar. Ini luar biasa. Mohon Panglima berikan perintah. Pasukan khusus serigala tersembunyi siap siaga. Qianlong berkolusi dengan Jepang. Aku curiga ini adalah serangan Jepang. Kemungkinan terkait dengan eksekusi Qianlong. Maksudmu Jepang? Mungkin memulai perang? Mereka tidak punya nyali. Menurut intel yang dapat diandalkan, mata-mata Jepang yang tiba kali ini dikenal sebagai pembunuh paling mematikan di Jepang. Inul Kojiro. Yang aku khawatirkan adalah mereka akan mencelakaimu dan keluargamu. Ayahku punya 4 raja berlian yang melindunginya dengan ketat. Seharusnya tidak ada masalah jika mereka ingin bergerak. Duo-duo, Duo-duo. gawat. Siapa di sana? Gawat. Hei Raja Serigala. Duo-duo hilang. Apa yang terjadi? Panglima Duo-duo hilang. Apa? Pasti bajingan Jepang itu. Kak, tolongin aku. Aku takut, Kak. Jangan takut Duo-duo, kau di mana? Kakak akan datang menyelamatkanmu. Raja Serigala, jika kau ingin gadis kecil ini hidup, gadis kecil untuk hidup, malam ini pukul 20, Gudang Kota Selatan, datang sendiri. Jangan coba-coba bermain curang. Kau harus tahu betul tentang metode Jepang kami. Bajingan kecil. Aku peringatkan kau. Jika kau berani menyentuh Duo-duo, aku akan mencabik-cabikmu.
Bajingan kecil ini berani menculik cucuku. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku akan meratakan Jepang. Jangan khawatir Panglima, aku akan berhasil. Aku akan membawa Duo kembali. Aku akan mengirim seseorang bersamamu. Terlalu berbahaya untuk pergi sendiri. Jepang kejam. Untuk memastikan keselamatan Duo, lebih baik aku pergi sendiri. Baiklah, aku akan meminta anak-anak buahku diam-diam mendukungmu. Ini pasti gudang kota selatan. Jangan takut Duo. Kakak datang untuk menyelamatkanmu. Berhenti. Siapa di sana? Orang yang kau cari. Kau Raja Serigala? Tidak terlalu mengesankan. Omong kosong. Di mana Inu Kojiro? Terburu-buru ingin mati? Apa pikiran orang-orang Zia? Rusak. Aku akan membawanya menemui bos. Kau sedang berjaga. Raja Serigala. Aku gagal melindungi Duo. Zukue telah gagal memenuhi kepercayaanmu. Lapor Tuan. Xia Wen telah dibawa The ke film sini. was translated takut. and narrated by M Media. Jangan takut Duo. Kakak akan membawamu pulang sekarang. Kaulah orang dari bangsa Zia, Adipati Raja Serigala. Berani datang sendiri? Kau punya nyali. Lepaskan Duo. Aku bisa memberimu kematian yang nyaman. Kenapa kau tidak? Lihat ke belakangmu. Kau membunuh informan kami di Kerajaan Wa. Kau berani datang ke sini sendirian hari ini. Apa kau pikir kau masih bisa selamat? Dengan pesuruh kecil ini. Kau ingin nyawaku. Sombong. Lakukan. Terlalu lemah dengan kekuatan seperti ini. Di Sia Agungku, kau bahkan tak bisa jadi satpam. Raja Serigala benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bahkan jika aku sendiri yang bertindak, akan sulit untuk menaklukkanmu. Kaca. Baiklah. Raja Serigala, bergabunglah dengan Kerajaan Wa kami. Selama kau bersedia bergabung dengan Kerajaan Wa, sebutkan syarat apapun. Uang wanita, status kekuasaan, kau bisa mendapatkan semuanya. Aku warga Sia Agung. Kau ingin aku mengkhianati Sia Agung? Mimpi saja. Jika kau tidak setuju, aku akan membunuhmu sekarang. Aku tidak takut mati. Kami orang-orang Sia Agung. Lebih baik mati daripada menyerah. Pasukan Sia Agung telah mengepung tempat ini. Bahkan jika kau membunuhku, tak seorang pun dari kalian akan lolos. Tidak. Sukui. Pergi. Siapa yang menyikatmu? Jangan takut, jangan takut. Raja Serigala. Aku tidak menjaga Duo dengan baik. Apakah sekarang? Anggap saja sebagai penebusan dosa. Sukui ini bukan salahmu. Ini salahku. Aku meremehkan Jepang. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Dokter pasti akan menyembuhkanmu. Raja Serigala. Bisa menerima peluru untukmu. Adalah kehormatanku. The film was translated and Zukue sudah mati. narrated by M Media. Itu sepadan. Sukui. Tolong. Sukui. Xia Wen. Sukui mengorbankan dirinya untuk negara. Aku akan melapor kepada raja. Dan meminta agar dia secara anumerta dihormati sebagai seorang martir. Tidak. Ini salahku. Akulah yang membuat Sukui terbunuh. Xia Wen. Sekarang bukan waktunya untuk berduka. Kau punya hal yang lebih penting untuk dilakukan.
Xiaowen, dengarkan. Bersiaplah. Raja telah memberi perintah. Jepang telah bertindak terlalu jauh. Xiaowen Panglima Perang kau dengan ini diperintahkan untuk segera pergi ke perbatasan. Bersiaplah untuk menghancurkan Jepang kapan saja. Misi diterima. Xiaowen menyelesaikan misi ini akan menjadikanmu pahlawan terhebat dari kerajaan Daxia kita. Aku dan ayahmu akan menjaga dua-dua. Jangan khawatir. Kak pergi. Baik. Syukur aku akan membalas dendam untukmu. Aku akan menghancurkan Jepang.